Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita kemarin yang teori pemasangan IoT. Kita hari ini santai aja ya, kita duduk bersama bareng ini untuk nge-lab ya, istilahnya skill lab untuk pemasangan IoT. Nah, kemarin dari teori yang Ibu sampaikan ada yang mau ditanyakan, Mbak? Kira-kira bisa dimengerti? Bisa. Oke, marilah kita hari ini memulai mencoba untuk pembelajaran pemasangan IoT. Melanjutkan praktek pemasang IoT, tapi kita pastikan nanti apakah Ibu yang akan ingin memasang IoT sudah mengerti atau belum. Nah, seperti ini kita kenalkan dulu ya. Kita kenalkan untuk pemasangan IoT-nya. Sebelumnya mungkin saya mengenalkan dulu alatnya. Alat kontrasepsinya bisa dilihat, Mbak. Mungkin didekatkan, Mbak. Nek pas. Ini alatnya memang kecil, ya, kecil nanti seukuran rahim yang kemudian bentuknya T. Jadi barangnya seperti ini, dalam bentuk tertutupnya seperti ini, ya. Bisa dipegang. Nah, bisa dipegang. Ini bentuknya nanti dia akan terpasang di dalam rahim. Kemudian ini yang tidak bisa pakai AKBR. Jadi kalau yang disampaikan Ibu tadi beberapa informasi di awal itu belum tidak memungkinkan untuk bisa dipasang, tapi di sini bisa diketahui yang tidak boleh dipasang itu apabila kemungkinan hamil, baru saja melahirkan, memiliki resiko IMS seperti efek sampingnya yang mungkin nantinya kalau sudah terpasang itu mengalami efek samping kram di perut dan juga beberapa nyeri, terdapat juga flek di luar siklus haid. Sekian ya. Bisa dibaca atau ada yang mau ditanyakan sebelum saya nyampaikan lagi? Nah, ini ada nanti langkah-langkah pemeriksaan, nanti saya pegang panggul ibunya untuk memasak nyeri panggul apa enggak, terus kemudian saya lakukan pembersihan di bagian depan kemaluannya, dan nanti juga kita akan coba memasang itu juga ada alat untuk membuka rahim yang namanya spekulum, itu juga akan nanti mungkin Mbak merasa tidak nyaman bisa disampaikan, tapi nanti kita berusaha melakukannya dengan hati-hati dan juga nanti tidak nyeri pada saat melakukan pemasangannya. Dan nanti apabila sudah dilakukan pemasangan memang ada beberapa yang yang bisa Mbak lakukan, misalnya kontrol atau itu kita jadwal lagi. Nah, saat ini dari yang saya sampaikan Mbak ada yang meragukan atau mungkin terdapat di sini yang ada yang ditanyakan? Sakit nggak ya? Sakitnya enggak, tidak sakit, dan biasanya cuma pasien tegang. Jadi saking tegangnya dia merasa nyeri pada saat alat spekulum yang mau kita pasangkan itu aja. Tapi setelah pemasangan memang ada nyeri sih, sedikit semungkin, tapi itu nanti ada obatnya. Jadi ada obatnya untuk mengurangi rasa nyeri itu. Nah, dari yang kita sampaikan tadi, Mbaknya itu bisa dipakai hari ini. Bersedia dan siap dengan informasi yang sudah kita sampaikan? Ya. Ini nanti Mbak bisa mengisi inform konsen persetujuan ya. Dan inform konsennya bisa dipegang. Saya akan mengisi identitas, nama, umur semuanya, jarak kelahiran, jumlah anak, itu semua. Haid terakhirnya kapan, Mbak? 2 hari yang lalu mulainya. Oh iya, 2 hari yang lalu. Jadi selama 2 hari itu belum ada berhubungan, Pak. Berarti bisa ya, hari ini bisa kita lakukan. Sudah? Ini suami saya juga isi, Bu. Iya, hari ini nggak ikut.
Ada di luar kok. Oh iya, sebenarnya nanti bolehlah kita mengisi untuk ditandatangani, karena tindakannya ini kita jaga privasi, ya nggak apa-apa suaminya nunggu di luar dulu. Tapi sebelumnya kita persiapkan alat-alat dulu nih, alat-alatnya yang kita siapkan. Ini bisa dipegang Mbak untuk pembelajaran kita hari ini. Kita siapkan alat pertama ini alatnya steril ya, steril, ada spekulum 2, ada tenakulum, ada penjepit, ada gunting, ada sonde, dan juga ada kasa dan juga cairan betadine yang nantinya untuk pembersihan, dan juga menyiapkan IUD yang sudah disepakati bersama klien nantinya untuk bisa dipasangkan nanti dalam kondisi steril dan tidak kadaluarsa, dan juga sarung tangan. Juga kelengkapan yang lain ada bengkok, nanti untuk yang kotornya dimasukkan langsung di cairan klorin, cairan klorin kita sudah kita siapkan, dan juga alat-alat yang lain, lampu sorot, bed mestinya, dan juga nanti juga ada alat ini APD, jadi ada APD, ada skot, dan juga ada goggle atau pelindung mata pada saat kita melakukan tindakan. Kita mulai akan memasang IUD ya, sudah siap ya Mbak ya. Mbaknya silahkan naik ke tempat tidur, saya akan cuci tangan dulu. Tiduran Mbak ya. Oke, bentar. Bentar ya. Nanti posisinya kaki sana sama sini ya. Tapi sebentar saya akan menyiapkan alat dulu, terus pakai sarung tangan steril ya. Posisi sudah, anggapnya sudah dikotomi ya, itu sudah dikotomi. Sudah saya periksa juga, sebentar periksa apa panggungnya bagus, tidak nyeri, tidak apa, tidak tekan. Kita periksa, ini normal. Kita ganti spekulum, kemudian sebelumnya kita bersihkan dulu. Setelah itu pasang spekulum. Baru kita bersihkan dulu. Bersih. Ya. Sakit Mbak? Mulus Bu. Mulai sedikit ya. Saya akan ukur dulu ya. Ya. Kita 7 cm. Ini berarti bisa ya Mbak, bisa untuk dipasang. Kemudian kita siapkan IUD-nya di angka 7. Kita paskan ya.
aja, itu aja. Entah. Di apa istilahnya hidrawal, ya, hidrawal. Kita gunting dulu ya Bu, benangnya. Kan kita apa jenengan lagi kasih obat. Ini kita bersihkan dulu. Jenengan relax lagi aja, nggak usah tegang, relax lagi, ha, ano, biar alat itu waktu dilepas tidak sakit dan tidak nyeri. Nafas dulu, jenengan relaksasi dulu kurang lebih 5, 10 sampai 15 menit, jenengan bed rest di situ nggak apa-apa. Sambil kita beres di alat, kita monitorin. Nanti alat kita tuh kita redam kurang lebih 10 menit. Hari ini Mbak E sudah kita pasang sambil merasakan mulus sedikit. Mungkin ada apa yang mau ditanyakan dari Boleh berhubungan lagi kapan ya? Oh ya, karena Mbak E haidnya tadi 2 hari setelah haid, tapi dengan pemasangan IUD ini begitu sudah nggak ngeflek, sebenarnya sih bisa langsung berhubungan karena dipastikan pada saat kita memasang spiralnya kan tidak kondisi haid, jadi udah bersih, berarti kan suami nggak mau juga lama-lama untuk menunggu. Tapi alangkah baiknya mungkin jenengan kalau mau berhubungan pakai kondom dulu. Itu artinya untuk pertama kondom itu untuk mencegah adanya infeksi menular seksual dan juga mencegah apabila siapa tahu pada saat pemasangan fleknya sudah berhenti ternyata masih ada yang kurang bersih atau apa, sehingga pada saat hubungan mungkin takutnya ngeflek gitu. Jadi sebaiknya kalau mau berhubungan pakai kondom dulu, tapi sebaiknya sih ya selama seminggu itu ya sebaiknya memang harus dicoba. Setelah pemasangan ini begitu flek bersih jenengan berhubungan pakai kondom, terus seminggu kemudian kontrol itu kita ingin tahu, Bu Bidan ingin tahu apakah memang si bapak atau suaminya tadi mengeluh atau enggak, jenengan juga waktu memakai IUD merasa sakit apa enggak, itu kan bisa disampaikan ke kita sebagai petugas yang memasang IUD-nya. Mungkin bisa dipahami atau ada unek-unek yang kurang pas? Sudah. Cukup ya. Oke. Kemudian kapan lagi kontrol? Seminggu tadi ya, atau nanti setelah seminggu begitu kontrol kita pastikan, nanti akan kita atur lagi jadwal kapan kontrol ulangnya. Dan juga ada sih informasi atau selain kontrol rutin, Mbak boleh kontrol sendiri pada saat haid. Pada saat haid itu, pada saat membersihkan itu kan bisa meraba sampai dalam itu benangnya. Selagi ada benangnya itu artinya alat kontrasepsinya aman dan nggak boleh ditarik-tarik. Memang itu memang alamiahnya dia akan teraba oleh Mbak sendiri pada saat haid. Tapi kalau pada saat tidak haid biasanya tidak teraba. Tapi kalau nanti pada saat berhubungan suami mengeluh ya segeralah kontrol. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah Bu. Ya, ini kontrasepsi kita yang kita pakai IUD yang kurang lebihnya 8 tahun. Kalau sebelum 8 tahun Mbak kok pengen anak lagi atau apa, sewaktu boleh dilepas. Ya sebaiknya sih sesuai anjuran kita, ya sesuai dari alatnya ya 8 tahun, mantap dengan 8 tahun. Kalau merasa ingin punya anak lagi, boleh segera. Ya kalau melepas sebaiknya juga segera setelah haid agar supaya nanti tidak terjadi perdarahan atau tidak
tidak merasakan nyeri yang amat sangat. Mungkin nyerinya sama pada saat pemasangan tadi. Mulai sedikit gitu ya. Iya, mulai sedikit pada saat pemasangan tadi. Ada yang ditanyakan lagi Mbak? Alhamdulillah pada praktikum dan pemasangan pada klien, nah, pada hari ini kita sudah selesai ya Mbak ya. Ini kita akhiri pertemuan kita pada saat ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin.